Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak dan Ibu guru ya, kita akan mengulas tentang kokurikuler ya. Sebagaimana kita ketahui, semenjak terbitnya Permendikdas nomor 12 dan 13, ramai diperbincangkan tentang bagaimana pola pembelajaran kokurikuler. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam proses pembelajaran itu ada intrakurikuler, mata pelajaran yang kita ajarkan, yang kita jadwalkan itu ya. Kemudian ada kokurikuler dan ada ekstrakurikuler ya. Untuk pembahasan intrakurikuler dan ekstrakurikuler tidak ada masalah karena sudah dipahami bersama. Sedangkan untuk pola pembelajaran kokurikuler ini masih menjadi perbincangan bagaimana polanya ya. Oke. Di sini saya akan mencoba untuk menguraikan bagaimana pola pembelajaran kokurikuler. Oke, kita mulai ya. Pertama, kita akan membahas secara teoritis ya, kokurikuler ya. Dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 yang digantikan oleh Permendikdasmen itu nomor 13 itu ya, tahun 2025, disebutkan bahwa pembelajaran kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang mendukung pencapaian-capaian pembelajaran yang dilaksanakan di luar kegiatan intrakurikuler ya. Di luar kegiatan intrakurikuler ini maksudnya dalam proses pembelajarannya tidak terintegrasi secara langsung dengan mata pelajaran ya. Tapi ada alokasi waktu khusus ya. Kemudian ada lagi keputusan Kepala BSKAP Kemendikbudristek nomor 033-H-KR-2024 ya. Di situ disebutkan bahwa pembelajaran kokurikuler dirancang untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik seperti pendalaman materi, penguatan penguatan profil Pancasila, remedial dan pengayaan atau bimbingan belajar atau mentoring ya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa kokurikuler itu adalah sebuah pendalaman ya. Baik pendalaman materi maupun pendalaman karakter ya. Itu yang akan menjadi catatan. Nah, Bapak Ibu, di sini jelas bahwa penguatan profil Pancasila itu masuk dalam kategori kokurikuler. Pertanyaannya adalah, apakah tahun kemarin untuk penguatan profil pelajar Pancasila itu dijadwalkan atau tidak ya? Tentu semuanya sudah tahu bahwa untuk pembelajaran proyek P5 itu terjadwal, tapi bukan merupakan intrakurikuler. Sebuah pembelajaran proyek berbasis tema di mana ada alokasi waktu khusus dan itu terjadwalkan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang terbaru Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 ya. Ini keliru, 2025 yang benar. Pada pasal 16 kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf B memuat kompetensi, muatan pembelajaran dan beban belajar. Oke. Ini yang kita perhatikan ya. Pada pasal 16 itu pada poin kedua, kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam bentuk, nah ini, pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu ya. Lintas disiplin ilmu. Jadi sudah disebutkan di sini. Salah satu bentuk pembelajaran kokurikuler adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu ya. Kalau dalam terminologi saya sebut dengan pembelajaran tematik ya. Kemudian gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sudah jelas ya ini ya. Dan atau cara lain. Nah, ini yang sudah pasti ya. Yang sudah pasti itu tersebut dalam Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu secara kolaboratif ya. Kemudian bisa juga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan cara lain. Oke. Kegiatan kokurikuler merupakan bagian pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan untuk memperkaya, memperdalam, dan memperluas
capaian pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Jadi kokurikuler yang sudah jelas itu adalah bentuknya pembelajaran kolaboratif antardisiplin ilmu, yang selanjutnya saya sebut dengan istilah tematik gitu ya. Kemudian penguatan gerakan 7, kebiasaan anak Indonesia hebat, dan cara lain ya. Cara lain ini bisa kita tafsirkan beda-beda ya. Misalkan cara lainnya adalah tema project ya, seperti P5, tapi temanya itu dibuat sendiri oleh guru, tujuan, target, dan lain sebagainya ya. Oke, yang selanjutnya bisa pendalaman materi ya. Bisa juga studi lapangan dan lain-lain. Tapi yang jelas disebutkan dalam Permendikdas nomor 13 itu adalah pembelajaran kolaboratif antardisiplin ilmu dan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kita bisa mengembangkan dengan cara lain. Oke, lanjut. Apakah kokurikuler tidak perlu dijadwalkan? Jawaban versi saya adalah perlu dijadwalkan, meskipun tidak seintensif kegiatan intrakurikuler. Berikut adalah alasan mengapa penjadwalan kegiatan kokurikuler itu penting. 1, biar penyelenggaraannya terstruktur. Kemudian penyampaian materi yang efektif, peningkatan partisipasi siswa, dan pencapaian tujuan pembelajaran. Intinya itu terstruktur ya. Oke, kita lanjutkan. Misalkan pembelajaran kolaboratif antardisiplin ilmu bagaimana ya? Pembelajaran interdisipliner itu adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan konsep dan metode dari berbagai disiplin ilmu untuk memahami suatu topik atau memecahkan masalah secara komprehensif ya. Contohnya, misalkan untuk pembelajaran ini materinya pencemaran udara. Oke. Pada materi pencemaran udara itu bisa melibatkan berbagai disiplin ilmu. Misalkan kimia, biologi, fisika, matematika. Kimia menganalisis jenis gas polutan. Biologi menjelaskan dampak terhadap sistem pernafasan manusia. Fisika menganalisis penyebaran partikel di udara. Matematika menghitung indeks kualitas udara. Nah, ini semua tentu harus ada kolaborasi pada guru-guru yang terkait dengan materi pencemaran udara ini. Contoh yang kedua, misalkan dalam pembelajaran ada materi makanan sehat dan bergizi ya. Ini bisa dibelajarkan dalam proses pembelajaran melibatkan antar disiplin ilmu. Misalkan biologi menjelaskan kandungan gizi dan peran organ pencernaan, kimia menjelaskan uji sederhana kandungan protein, lemak, karbohidrat dalam makanan, matematika menghitung kalori, membuat grafik komposisi gizi, dan fisika menganalisis proses pemanasan makanan atau konduksi konveksi ya. Ini tidak mudah Bapak Ibu Guru ya, dalam pembelajaran kolaboratif antardisiplin ilmu ini, karena butuh kolaborasi antar guru, kemudian menentukan sebuah materi atau tema yang nantinya akan disampaikan secara kolaboratif ya. Bisa juga disebut inquiry kolaboratif ya. Oke, selanjutnya penguatan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Ini bisa sebagai kokurikuler ya, ada bangun pagi, beribadah, berolahraga, makanan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Misalkan kegiatan kokurikulernya itu ya, untuk bangun pagi gerakan selamat pagi hebat. Siswa datang pagi menyambut dengan salam, senyum, dan menyanyikan yel-yel motivasi. Bentuk kegiatannya apel pagi, yel-yel motivasi, piket pagi. Waktu pelaksanaan setiap hari pukul 06.30 sampai 06.45. Yang penanggung jawabnya guru piket dan wali kelas. Misalkan begitu. Kemudian mungkin pekan depannya kegiatan kebiasaan beribadah ya. Program ibadah tepat waktu, sholat duha bersama, tadarus pagi, doa pagi bersama. Bentuk kegiatannya tadarus pagi, sholat duha, doa bersama ya. Misalkan dilaksanakan setiap pagi sebelum belajar, guru PAI dan wali kelas dan sebagainya ya.
Ini tema-tema kebiasaan untuk gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Ini bisa menjadi pola pembelajaran kokurikuler. Ada lagi cara lain, misalkan tema project ya. Pembelajaran berbasis tema yang melibatkan beberapa mata pelajaran juga ya. Adalah strategi pembelajaran terpadu terintegrasi yang menggunakan satu tema sentral untuk mengaitkan beberapa mapel agar peserta didik memperoleh pemahaman yang utuh dan kontekstual. Ini hampir sama dengan proses pembelajaran P5 ya, berbasis tema dan proyek, cuman temanya tujuannya ditentukan oleh guru sendiri untuk mencapai dimensi profil lulusan. Oke, kemudian cara lain bisa pendalaman materi ya, untuk memberikan ruang bagi peserta didik untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari dalam intrakurikuler dengan cara yang lebih kontekstual, aktif, dan menyenangkan. Pendalaman materi mendukung pencapaian kompetensi pembelajaran yang telah ditetapkan dilaksanakan secara terstruktur dalam lingkungan sekolah atau madrasah ya. Menyediakan ruang bagi pendalaman materi dan upaya remedial maupun pengayaan yang terintegrasi dengan pembelajaran. Kemudian bimbingan belajar biasanya dilakukan berdasarkan kebutuhan siswa, baik untuk remedial, misalkan memperbaiki kesulitan belajar maupun untuk pengayaan. Atau bisa juga untuk pendalaman ya, terutama misalkan dalam usaha sukses tes kemampuan dasar misalkan ya. Itu untuk mapel-mapel tertentu tentu bisa dilakukan pendalaman materi. Kenapa? Karena itu berdasarkan kebutuhan siswa yang mau menghadapi tes kemampuan dasar maupun asesmen nasional. Itu juga bisa dilakukan untuk kegiatan kokurikuler dengan catatan ya, tidak secara integral langsung dalam proses pembelajaran intrakurikuler. Artinya butuh waktu khusus ya, begitu ya. Oke, misalkan Bapak Ibu ya, saya simulasikan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen itu terjadwalkan silakan ya. Tapi kalau ingin tidak terjadwalkan, ya silakan ya. Tapi kalau menurut saya terjadwalkan ini lebih terstruktur ya. Misalkan untuk kelas 1. Ini jumlah jamnya untuk MI misalkan ya. Itu 31 untuk intra, kemudian kokurikulernya ada 5. Total JP 36 JP lah. 36 JP ini adalah dalam 1 pekan ya. Kemudian sebelum menentukan pola jadwalnya, terlebih dahulu musyawarahkan. Ya ini kira-kira pola pembelajaran kokurikuler itu dalam bentuk apa ya. Apakah dalam bentuk lintas mapel atau penguatan 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, apakah berbentuk tema project ataupun pendalaman materi misalkan. Oke, misalkan kita pilih ini kalau kelas 1 ya, kita akan berorientasi pada pendalaman. Sekali lagi kokurikuler itu intinya adalah pendalaman ya, baik pendalaman materi maupun pendalaman karakter, terutama untuk mencapai capaian pembelajaran. Kita putuskan dalam rapat, kita sesuaikan dengan kondisi dan daya dukung juga kesiapan gurunya ya. Oke, misalkan kita pilih yang 5 ini kita gunakan untuk penguatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke, kita buat 5 jam ini khusus kelas 1 adalah kebiasaan anak Indonesia hebat. Kita bisa menjadwalkan semacam ini. Apakah ini masuk dalam intrakurikuler? Tentu saja tidak ya. Mungkin persepsinya intrakurikuler ini jam pertama sampai jam ke-6 ini dianggap harus intrakurikuler semua. Menurut saya tidak begitu. Yang dimaksud di luar intrakurikuler itu ada waktu khusus ya. Misalkan ini, kebiasaan anak Indonesia hebat 1-2. Ini kan namanya pembelajaran kokurikuler. Sedangkan bahasa Arab dan lain sebagainya itu intrakurikuler. Jadi kebiasaan anak Indonesia hebat itu tidak langsung masuk ke intrakurikuler, tapi ada waktu khusus ya. Untuk mempermudah pola ini cukup kita mengidentifikasi ya pola penjadwalan tahun yang lalu antara intra dan P5 ya. P5 itu kan kokurikuler toh ya, tapi juga terjadwalkan ya. Kalau Bapak Ibu misalkan memilih pemahaman tidak dalam wilayah ini,
artinya harus di luar dari jam 1 sampai jam 6 ini, ya tidak apa-apa, silakan ya. Tapi itu akan merepotkan saya kira ya. Lebih simpelnya itu begini. Jadi bukan berarti ditaruh di jam 1-2 ini adalah bagian dari intrakurikuler, bukan. Ini tetap bagian dari kokurikuler. Ada waktu khusus seperti kayak pelaksanaan P5 ya. Atau misalkan dalam penjadwal ini pakai pola blok juga tidak apa-apa. Misalkan ya, untuk semester ganjil ya, itu kan Juli, Agustus, September, Oktober, November misalkan ya, atau sampai Oktober. Semuanya ini intra semua ya. Intra semua, berarti kan jamnya ditambah itu untuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Kemudian nanti pada bulan November tidak ada intra, tapi semuanya adalah kegiatan kokurikuler. Juga tidak ada masalah seperti itu ya, seperti pola pembelajaran intra dan P5 yang dulu. Oke. Simulasi yang kedua misalkan, kita lanjutkan untuk kelas 2 MI misalkan ya. Ini misalkan jumlah JP-nya 38 per pekan ya. 33 intrakurikuler, kemudian 5 ini adalah kokurikuler. Setelah musyawarah dengan kepala sekolah maupun guru diputuskan untuk pembelajaran kokurikuler untuk 5 JP ini dibagi lintas mapel 2 JP, kemudian penguatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat 3 JP per pekan ya. Oke, kita formulasikan semacam ini. Ini pembelajaran kokurikuler, kebiasaan anak Indonesia hebat, ini juga pada hari Kamis. Sedangkan untuk pada hari Selasa ini, untuk 2 JP tematik atau lintas mapel ini kita proporsikan di sini ya. Jadi tidak masuk ke intrakurikuler, tapi dia punya alokasi waktu khusus ya. Bagi teman-teman yang beranggapan jam pertama sampai jam ke-7 ini dianggap harus semuanya intrakurikuler, ya silakan tidak dimasukkan di sini. Tapi dalam pemahaman saya, yang dimaksud dengan waktu tersendiri itu adalah tidak masuk secara langsung dalam mata pelajaran intra ini ya, tapi dia punya waktu khusus di mana itu khusus dalam pembelajaran kokurikuler seperti kayak pelaksanaan intra dan P5 pada tahun yang dulu. P5 itu kan kokurikuler tapi juga terjadwalkan ya. Jadi pemahaman harus di luar jam pelajaran intra itu harus dipersepsikan dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama di luar jam intra itu adalah tidak masuk dari jam 1 ke 7 ini ya, harus di luarnya ya setelah pembelajaran. Atau boleh saja masuk dari jam 1 ke 7 ini tapi dalam proporsi waktu khusus, bukan masuk dalam bagian intrakurikuler. Dan saya lebih memilih pola yang kedua itu ya. Jadi silakan saja menggunakan pola pembelajaran kokurikuler ini sesuai dengan pengetahuan dan efektivitas pembelajarannya ya. Tapi kalau menurut saya pola begini itu lebih terstruktur Bapak Ibu ya. Oke, saya kira itu pembahasan tentang bagaimana pola pelaksanaan kokurikuler ya. Sebagaimana setelah keluarnya Permendas nomor 13 ini yang menjadi bahan pembicaraan yang hangat terutama bagi teman-teman guru. Ini adalah sebuah pemikiran dari kita sebagai referensi ya, bukan sebagai pedoman ya. Silakan mungkin Bapak Ibu bisa merumuskan yang lebih baik lagi juga kita persilakan. Ini hanya sumbangsi pemikiran dari saya ya, agar lebih memudahkan, lebih terstruktur dan bisa memudahkan pengukuran pencapaian target dari tujuan pembelajaran ya. Karena setiap apapun proses pembelajaran, apakah itu intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, tentu semuanya adalah proses pembelajaran yang beracuan pada tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.